wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di kajian online tafsir surah Yusuf surah ke-12 ya di dalam tertib mushaf ya. Jamaah rahimakumullah, saya sebelum melanjutkan ayat yang ke-11 dan seterusnya, saya kepingin menyampaikan yang harusnya saya sampaikan di pekan yang kemarin, yaitu tentang asbabun nuzul surah Yusuf ini. Dan sebelum itu saya kepingin menyampaikan juga bahwa surah Yusuf dari ayat yang pertama sampai yang terakhir 111 semuanya turun di kota Mekah, Makkiyah. Ya, Makkiyah. Padahal kita mengetahui ciri ayat-ayat yang turun di surah atau di fase Mekah itu biasanya berbicara tentang masalah akidah, ya, tentang masalah tauhid, ya, tidak pernah berbicara tentang masalah hukum. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelingkan gitu ya kajian-kajian atau ayat-ayat yang terkait tentang masalah tauhid diselingkan dengan yang namanya masalah kisah yang akan meneguhkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kepingin juga menyampaikan bahwa surah ini turun setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh dua orang yang beliau paling cintai. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid dan paman beliau Abu Talib bin Abdul Muttalib. Ya. Dan kita mengetahui dua orang ini adalah bemper tameng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya Abu Talib bin Abdul Muttalib yang menjadi bemper hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau selalu mengatakan kepada semua orang yang tinggal di kota Mekah, mengganggu keponakanku, langkahi dulu mayatku. Ya, setelah kemudian paman beliau ini wafat, maka tindakan semena-mena itu begitu luar biasa, semakin menjadi-jadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil khusus pada saat itu pun Khadijah wafat, yang kita tahu beliau adalah penyokong dana yang sangat luar biasa bagi dakwah Islam. Tujuan dari ayat ini tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa kekejaman yang dilakukan oleh penduduk Mekah hari ini kepada dirimu itu pun dilakukan oleh saudara Yusuf kepada Yusuf alaihi salam. Jadi kamu tidak perlu kaget ketika pamanmu Abu Jahal, Abu Lahab melakukan perbuatan yang nista yang hendak membunuh dirimu, karena sesungguhnya hal serupa pun pernah terjadi kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi surah ini betul-betul semakin mengokohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi tahu di awal-awal surah bercerita tentang yang namanya kepedihan, tapi di ujung-ujung surah kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keindahan, kemenangan bagi orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua ayat, semua kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an tujuannya cuma satu. Linusabbita bihi fuadak, agar hatimu semakin sabat, semakin kokoh, semakin teguh dengan yang namanya dakwah ini. Memang jalan dakwah pahit, tapi dijamin di ujung jalan dakwah ini ada yang namanya kesuksesan, keindahan bagi orang-orang yang yarju, menginginkan liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Selawat teriring salam senantiasa tersampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang istiqamah, komitmen di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan semua kita yang hadir di majelis online ini termasuk di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, di pekan sebelum ini ya kita sudah sampai di ayat yang ke-10 kalau saya tidak khilaf ya. Ini sebab apa namanya bahayanya yang namanya penyakit hasad saya sampaikan ya. Ya, penyakit hasad itu sangat-sangat berbahaya, dan penyakit hasad ini jugalah yang menyebabkan saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam rela untuk menghabisi saudara seayah. Ya, jadi kita mengetahui Nabi Yakub alaihissalam itu mempunyai 4 orang istri. Yusuf alaihissalam dan Bunyamin adalah istri yang terakhir, dan nama istri atau nama ibu dari yang namanya Yusuf dan Bunyamin itu adalah Rahil. Ya, orang barat tuh banyak nama cewek-ceweknya namanya Rahel. Ya, ada dulu anggota dewan namanya Rahel Maryam. Ya, jadi nama orang tua Yusuf alaihissalam, ya ibunya maksud saya adalah Rahil. Ya, berdua dengan Bunyamin, sedangkan yang 3, yang 10 itu ada yang 3, ada yang kemudian 4, ada yang 3 lagi. Jamaah rahimakumullah dari ibu yang berbeda-beda. Ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa syariat poligami itu bukan, maaf ya kalau ada ibu-ibu ini, saya tidak sedang kemudian menyinggung perasaan ibu-ibu, tapi hari ini kemudian Islam dinistakan bahwa syariat poligami itulah syariat yang datangnya dari Islam. Demi Allah, syariat poligami itu bukan syariat yang baru dibawa oleh Nabi SAW, tapi sesungguhnya syariat yang dibawa oleh setiap Nabi. Islam datang justru untuk membatasinya. Ya, itu saja, saya tidak kepingin berpanjang lebar, tapi ini penting ya agar kita mengetahui bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu mempunyai 4 orang istri, 12 orang anak. Yusuf adalah anak dari istri beliau yang keempat, yang sejak kecil kemudian setelah kelahiran Bunyamin, ibunya meninggal dunia, maka kemudian wajar saja ketika Nabi Yakub alaihissalam begitu mencintai Yusuf kecil disebabkan karena kesolehannya, ketaatannya, dan ketundukannya kepada orang tuanya. Kita mengetahui bahwa Yusuf alaihissalam bermimpi, dan mimpinya diceritakan kepada ayahnya, ya, diceritakan kepada ayahnya, dan ayahnya mengatakan la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ya, saya kepingin mengulang sedikit sebelum kemudian maju ke ayat yang mau kita bahas hari ini 11 dan seterusnya. Jangan kau ceritakan mimpimu karena sesungguhnya kepada saudara-saudaramu, karena sesungguhnya dia akan membuat makar atas dirimu. Kemudian Nabi Yakub mengatakan inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Setan itu kalau sudah merasuk ke hati manusia, maka sesungguhnya manusia yang sudah kerasukan setan, bahasa kitanya, nggak mesti kemudian harus dibacakan ayat ruqyah kemudian baru bereaksi. Kadang tanpa dibacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian dia sudah bereaksi dengan hasadnya, dengan hasudnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan kau ceritakan nikmat yang Allah berikan kepada dirimu kepada semua orang. Karena sesungguhnya pada diri setiap orang itu ada yang namanya sifat hasud. Ya, sifat hasad. Ya. Makanya fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits, ceritakan kepada orang-orang yang kau yakini dia akan membantumu. Karena sesungguhnya setiap orang itu memiliki hasad. Ya, penjual daging dengan penjual daging hasadnya. Pedagang bakso dengan pedagang bakso. Ya ustadz ya hasadnya dengan ustadz. Karena tidak ada satupun kata Nabi SAW dalam hadis yang manusia bisa terbebas dari yang namanya hasad. Ya, pasti ada di dalam hati setiap manusia. Tinggal kita kemudian bisa menaklukkannya. Singkat cerita, kemudian kita mengetahui mereka 10 saudara Yusuf yang tua-tua itu mengatakan uqtulu Yusufa awiturahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Kita sampai di sini kemarin. Ya, mereka mengatakan bunuh atau buang di sebuah negeri ya yang jauh, kita akan kembali mendapatkan wajah ayah kita. Maksudnya apa? Kita kembali diperhatikan oleh orang tua kita. Ya, ini juga menjelaskan kepada kita, jamaah rahimakumullah, jangan sampai ya kita nih orang tua
memiliki perhatian khusus kepada anak kita, walaupun dia saleh, walaupun dia baik dan lain sebagainya, dan menyebabkan hasad atas saudara-saudaranya. Ini jangan sampai terjadi. Makanya nanti kita akan mendapatkan hikmah kenapa Nabi Yakub alaihissalam tetap memberikan kesempatan kepada saudara-saudaranya untuk membawa Yusuf. Itu tak lain dan tak bukan, bermain-main tentunya ya, tak lain dan tak bukan Nabi Yakub alaihissalam itu masih berharap, walaupun tadi di ayat yang kelima dia mengatakan nih, saudara kamu ini kalau kerasukan setan, maksudnya kalau hasad, dia akan menjadi musuh kamu yang sangat nyata. Ya, tapi dia masih berharap ketika saudara-saudaranya hendak membawanya bermain, ya, dia berharap dengan bermain itu kembali akrab. Ya, jadi Nabi Yakub alaihissalam itu masih nggak yakin bahwa anak-anaknya yang 10 ini jahat. Masih ada keyakinan bahwa si anak ini adalah anak-anak yang baik. Ya, ini yang perlu kita ketahui bersama-sama. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak Kan'an untuk naik ke atas bahtera, dia mengatakan ya bunayya kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ananda, yuk naik ke atas bahtera ini gitu ya, dan janganlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang kafir. Wala takum ma'al kafirin. Jangan bersama dengan orang-orang yang kafir. Ini mengisyaratkan bahwa Nabi Nuh ya, itu masih berkeyakinan bahwa anaknya belum kafir. Anaknya masih berkumpul dengan orang kafir. Ya, saya teman sekolah sama Pak Ibnu umpamanya dia SMA 2. Enggak semuanya muslim, ada juga yang kemudian non muslim. Apakah ketika kami bersama-sama kemudian kami pasti kemudian satu akidah? Belum tentu. Makanya kalimat yang dipilih Nabi Nuh wala takum ma'al kafirin. Ya, jangan kamu bersama-sama orang kafir. Nabi Nuh tidak mengatakan wala takum minal kafirin. Jangan kamu menjadi bagian dari orang kafir. Sama seperti Nabi Yakub alaihissalam ini, beliau masih berkeyakinan 10 anaknya mungkin jadi orang yang baik. Kita baca ayatnya. Jadi uqtulu Yusuf, bunuh dia atau buang dia ke negeri yang jauh, yang tak mungkin akan ditemukan orang. Setelah itu kemudian kita pasti akan gitu ya, mendapat perhatian ayah kita kembali. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Ini sampai di sini kita. Jangan dibunuh Yusuf. Siapa yang mengatakan Robin? Tapi apa? Wa alquhu fi ghayabatil jubb. Tapi buang dia di sebuah sumur yang sangat dalam, yang sangat yang sangat dalam, plus kemudian yang nggak mungkin ditemukan oleh musafir. Kalau ditemukan oleh musafir itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan melihat. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalimatnya ghayabat. Ghayabat itu seakar kata dengan kalimat ghaib. Apa makna ghaib? Jamaah rahimakumullah. Ghaib itu sesuatu yang tidak bisa diindra. Malaikat ghaib bagi kita. Jin ghaib bagi kita. Ghayabat artinya sumur yang nggak pernah dilihat oleh yang namanya musafir ketika melintas jalan itu. Ya, ghayabat yang nggak pernah musafir tahu ada sumur itu, walaupun sumur itu besar. Ya, dalam dan isinya bukan hanya air, bahkan dikatakan airnya sudah tidak ada, tapi sumurnya dalam, diisi oleh yang namanya binatang buas, kalajengking, ular dan lain sebagainya. Ya, kemudian fi ghayabatil jubb, ya, masukkan dia di sebuah sumur yang nggak pernah dilihat oleh musafir. Ghayabatil jubb, jubb itu saya katakan sumur yang besar, kemudian apa, dalamnya luar biasa, isinya bukan hanya air, tapi kemudian banyak binatang buas. Yaltaqituhu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Ya kan begitu ya. Ini kayaknya si Robin masih kemudian merasa apa? Kasihan juga kalau kemudian dibunuh gitu. Bagaimana kalau kita masukin aja, kita cemplungin aja ke dalam sumur yang dalam, ya logikanya jamaah rahimakumullah, seorang anak kecil kurang lebih umurnya 12 tahun dimasukkan, dilemparkan dalam sumur yang dalam, itu pasti kemudian akan jatuh, nyemplung, mati begitu ya. Jadi sebenarnya membunuh juga. Ya, tapi dia berharap kemudian ketika jatuh ke dalam air itu masih mungkin hidup. Dan ketika hidup, yaltaqituhu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Ya kan, ini makar mereka ini kan begitu ya. Nanti mudah-mudahan adalah musafir yang lewat, dan kalau dia membawa, ya dia bisa bawa. Yang penting apa? Si Yusuf ini kita jauhkan dari kita, kemudian apa? Kita bisa kembali menjadi perhatian orang tua kita. Itu makar mereka.
Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Ya, ini kalau Ustaz Saiful Anwar mengatakan hukumnya ismam. La ta'manna. Ada manyun gitu ya. Sebenarnya bacanya la ta'manuna. Ya, la ta'manna. La ta'manna. Maknanya adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Ya, mereka mengatakan ya abana, hai ayah kami. Ma laka la ta'manuna. Begitu ya. Membacanya kaidah dalam bahasa Arabnya, tapi dalam kaidah tajwidnya la ta'manna manyun ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ayah gitu ya. Kenapa kamu enggak percaya? La ta'manuna, kamu tidak percaya kepada kami ya. Supaya kami bisa membawa yang namanya Yusuf. Wa inna lahu lanasihun. Dan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang nasihun, nasih. Nah, nasihat dalam bahasa Arab, jamaah rahimakumullah, itu berbeda dengan nasihat dalam bahasa Indonesia. Ya. Nasihat dalam bahasa Arab itu berbeda dengan nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Indonesia mengajak orang lain dengan kata-kata atau perbuatan yang menyebabkan orang tersebut menjadi baik. Itu bahasa nasihat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan nasihat dalam bahasa Arab itu maknanya adalah tulus. Tulus. Makanya Nabi SAW dalam suatu hadis mengatakan ad-dinun nasihah. Agama ini adalah ketulusan. Ya kan begitu ya. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Maksudnya adalah ketulusan. Qulna liman ya Rasulullah. Kemudian sahabat mengatakan buat siapa? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Buat Allah ketulusan itu, buat kitab Allah, buat rasulnya, buat pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan rakyat secara umum. Ya, jadi mereka mengatakan wa inna lahu lanasihun. Kami orang yang tulus, ayah. Enggak perlu Anda meragukan kami. Nah, ini hati-hati ya ketika ada orang mengatakan saya ini tulus ikhlas, kan begitu ya. Kalau sudah diucapkan itu ada indikator yang enggak benar. Jadi saudara Yusuf mengatakan wa inna lahu lanasihun gitu ya. Kami ini ayah adalah orang-orang yang ikhlas. Saya lanjutkan. Arsilhu ma'ana ghadan. Ya. Arsilhu ma'ana ghadan. Ya. Tolong ayah ya, biarkan kami bawa dia pergi bersama kami besok pagi. Ya. Bersama kami besok pagi. Tujuannya Pak, yarta' wa yal'ab. Yarta' wa yal'ab. Ya, agar kami bisa bersama dengan Yusuf makan gitu ya, minum ya. Kemudian apa lagi? Bersenang-senang ya. Yarta' itu maknanya bersenang-senang, makan dan minum. Wa yal'ab, dan kami bisa bermain. Wa inna lahu lahafidhun, sungguh pasti kami akan menjaga Yusuf alaihi salam. Sungguh pasti kami akan menjaga Yusuf alaihi salam. Nah, ini juga isyarat bagi kita orang tua, jamaah rahimakumullah. Ya, jadi ketika saudaranya mengatakan apa? Arsilhu ma'ana ghadan. Ya, biarkan kami membawa Yusuf besok hari. Ya, kan kita bertanya gitu. Di ayat yang kelima, dia mengatakan hati-hati kalau saudara kamu kalau sudah hasut dia bisa menjadi syaitan. Ya, jadi Nabi Yusuf sejak dari kecil sudah dikasih tahu, benci sifatnya, jangan benci orangnya. Makanya ketika nanti saudaranya minta maaf di ujung ayat-ayat ini, di ujung surah ini, maka Nabi Yusuf mengatakan, iya itu salahnya setan, bukan saudara saya yang salah. Ini jamaah rahimakumullah. Ini pelajaran bagi kita. Ya, nanti kita akan lihatlah sampai di situ, indah sekali kisah-kisah ini. Arsilhu ma'ana ghadan. Ya. Biarkan dia bersama dengan diriku besok, yarta. Bisa bersenang-senang, bisa makan, bisa minum. Wa yal'ab, dan bermain. Wa inna lahu lanasihun, lahafidhun. Kami akan menjaganya baik-baik. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bukan suatu aib gitu ya, anak seorang nabi itu bermain. Ya, bukan suatu aib anak seorang ustadz, anak seorang syekh kemudian bermain-main, bercanda-canda. Gitu ya.
bermain apalah anak-anak begitu ya. Bahkan anaknya yang 10 ini bukan anak kecil lagi, anaknya sudah besar. Ya, tapi Nabi Yakub tidak mengatakan kamu sudah besar, ngapain ngajakin Yusuf kemudian main-main. Enggak. Jadi bermain di dalam Islam itu adalah syariat. Apalagi permainannya itu mengandung olahraga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah rahimakumullah, menganjurkan kita untuk bermain-main dalam artian mengolah tubuh baik, berolahraga, berenang, memanah, atau menunggang kuda. Ini bermain-main maksudnya di sini. Ya, jadi kalau ada anak ustadz tuh kerjanya main-main, ya nggak apa-apa. Itu ada ayatnya, anak Nabi Yakub alaihissalam bermain-main. Dan dia berharap dengan permainan itu hasadnya hilang. Ya, hasadnya hilang. Wa inna lahu lahafidhun. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam di ayat yang ke-13-nya? Yakub berkata kepada anak-anaknya, sesungguhnya kepergian kamu bersama dengan Yusuf sangat menyedihkan aku. Dan aku khawatir dia nanti akan dimakan oleh serigala, sedangkan kalian pada satu sedang lengah bermain dengan diri kalian sendiri dan saudara kalian sendiri meninggalkan Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yakub alaihissalam mengetahui bahwa tempat di mana anaknya ini akan diajak adalah tempat yang sangat jauh dan ada binatang-binatang buas. Tapi kemudian saudaranya mengatakan, qalu la in akalahu dhi'bu, kalau Yusuf alaihissalam dimakan oleh serigala, wa nahnu usbatun, sedangkan kami adalah golongan yang kuat. Kami ini 10 orang, bukan sendirian. Ya, ini juga yang kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, serigala itu nggak akan pernah memakan domba yang sendiri. Maaf, serigala itu hanya akan memakan domba yang sendirian. Ketika Nabi SAW memberikan ilustrasi tentang yang namanya kebersamaan, ya, yang bahasa Arabnya jamaah berjamaah itu, ya, setan itu akan dekat, bahkan akan memangsa, laksana serigala memangsa domba yang sendirian. Ketika 2 orang domba, fahuwa ab'ad, kata Nabi SAW, dia lebih jauh. Nah ini saudara Yusuf mengatakan, kalau dengan 2 domba aja kemudian serigala jauh, bagaimana dengan kami 10 orang manusia? Wa nahnu usbatun, kami ini orang kuat. Ya, kumpulan domba aja bisa mengusir serigala, apalagi kumpulan manusia. Wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Kalau itu sampai terjadi, maka kami sungguh termasuk orang-orang yang merugi. Oke, kita teruskan ayatnya. Falamma dzahabu bihi, tatkala mereka pergi membawa Yusuf, wa ajma'u. Coba lihat jamaah rahimakumullah kalimatnya. Wa ajma'u, mereka sepakat. Setelah dibawa, mereka sepakat. Jadi dari 10 orang yang membawa Yusuf itu sepakat untuk apa? Ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Mereka sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur tua yang dalam, yang isinya bukan hanya air, tapi juga binatang buas, kalajengking, ular, dan lain sebagainya. Yang rahmakumullah. Kebayang nggak? Mereka ijma' ayyajma'uhu. Nggak ada satupun dari 10 orang itu yang mengatakan dalam perjalanan biasanya, jamaah rahimakumullah, orang jahat, ketika menunda kejahatannya, itu biasa kemudian ada yang insaf 10 orang jalan. Kasihan juga adik kita. Janganlah kan begitu dibunuh. Kamu, kita kan sudah sepakat. Enggak, ini jamaah rahimakumullah. Mereka kemudian sepakat, ijma. Ya. Ajma'u. Wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Dan tahukah jamaah rahimakumullah, dalam perjalanan yang lama ini, bahkan menghabiskan waktu dari pagi sampai kemudian malam hari, apakah ketika mau dimasukkan ke dalam sumur tua yang dalam, itu kemudian Yusuf dibiarkan saja bermain atau bercanda dengan saudaranya? Kata ulama kita, demi Allah tidak. Dalam perjalanan Yusuf itu dibully, ya, bahasa anak-anak di Balikpapan dijitak. Ya kan begitu, ditendang, ditempeleng. Apalagi jamaah rahimakumullah ditinju, ya. Apalagi pokoknya dibully dalam perjalanan jamaah rahimakumullah. Kemudian bajunya dilucuti. Ya, yang bagian atas. Wa auhayna ilaihi la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Ya. Dan kita mengetahui ketika dimasukkan,
hendak dimasukkan ke dalam sumur itu, setelah kemudian dalam perjalanan dibuli, dijitak, ditendang, diapa-apain luar biasa jamaah rahimakumullah, akhirnya mau dimasukkan dalam sumur itu, Yusuf mengatakan, tolong bajuku jangan dibuka. Tolong bajuku jangan dibuka, kata Yusuf alaihissalam. Kenapa? Kalaupun aku harus mati di dalam sumur tua ini, maka baju ini yang akan menjadi kain kafanku. Kalaupun aku bisa selamat dari sumur tua ini, maka aku bisa berjalan dengan menutup aurat. Masya Allah. Anak kecil 12 tahun, jamaah rahimakumullah. Kebayang nggak? Anak muda zaman sekarang punya baju menutup aurat, tapi kemudian nggak dibeli, bahkan kemudian ditaruh di rumah. Coba lihat Yusuf alaihissalam, jamaah rahimakumullah. Ya, dijitak, dia apa-apain nggak apa-apa sama dia, udahlah, dia nikmati aja, jamaah rahimakumullah. Tapi ketika bajunya dilucuti, hendak dimasukkan ke dalam sumur tua, dia bilang, abang, silahkan aja abang melakukan apa yang abang mau, tapi tolong bajuku jangan dilucuti. Dengan ini, kalau Allah menakdirkan aku mati, jadi kain kafanku. Kalau aku masih hidup, maka aku bisa berjalan tanpa aurat yang terbuka. Ya, jamaah rahimakumullah. Seperti itu. Ketika dalam sumur itu, kemudian Allah mewahyukan kepada Yusuf alaihissalam, ya, la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala ketika Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur itu, Allah mengatakan kamu akan hidup Yusuf. Kenapa? Kamu akan ceritakan peristiwa ini nanti 40 tahun kemudian. Nabi Yusuf tidak tahu berapa tahun. Dan kita tahu cerita ini akan diceritakan 40 tahun kemudian ketika Nabi Yusuf alaihissalam berumur 52 tahun. Wahum la yash'urun. Dan mereka tidak menyadari. Oke. Kemudian ayat yang berikutnya ke-16. Waja'u abahum isya'ay yabkun. Ya, ini yang saya katakan tadi, mereka pulang kepada ayah mereka pada waktu Isya. Isya ayyabkun. Pada waktu Isya, gelap. Ya, supaya apa? Supaya wajah mereka ketika menangis, tangisan palsu itu tidak terlihat oleh orang tuanya, Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa? Mulut bisa berdusta, tapi wajah, mata tidak mungkin kemudian bisa berdusta. Dan mereka menyepakati waktunya malam hari agar dusta kita menjadi sempurna karena ayah kita tidak melihat wajah kita. Coba ya, ini dahsyat ya marhamukallah, makar yang mereka lakukan itu luar biasa. Tapi sehebat-hebatnya orang melakukan kebohongan, pada akhirnya akan terbuka juga. Nanti kita akan melihat. Kita lanjutkan. Jadi apa ya marhamukallah? Mereka yabkun. Bukan yatabakaun, bukan pura-pura, ya dalam bahasa Arab itu yatabakaun itu maknanya pura-pura menangis. Tapi Allah mengatakan yabkun. Ya sama sebenarnya dalam istilah bahasa Indonesia, pura-pura menangis. Qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dia mengatakan kepada ayah dalam keadaan menangis di malam hari di waktu Isya itu. Dan jangan membayangkan waktu Isya di zaman Nabi Yusuf alaihissalam seperti waktu Isya kita. Terang benderang pada saat itu, gelap, jamaah rahimakumullah. Qalu ya abana. Ayah, dia mengatakan, inna zahabna. Kami pergi bersama-sama. Nastabiqu. Untuk sibak. Berlomba, laju-lajuan cepat-cepatan. Wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Kami yang gede-gede ini berlomba. Kami bilang sama Yusuf, kamu masih kecil. Kamu pasti akan kalah ketika berlomba. Kamu jaga ya yang namanya barang-barang kita. Nah, pada saat kami berlomba, Yusuf menjaga barang-barang kita, Yusuf dimakan oleh serigala. Nabi Yakub sudah tahu ini dusta. Kenapa dusta? Karena di ayat yang sebelumnya, coba kita lihat kembali, ya, ayat ke-12, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Di ayat yang ke-12 dia katakan, biarkan dia bermain bersama kami besok, supaya kami bisa bersenang-senang dan bermain. Nah, begitu kemudian dia ngomong sama ayahnya apa? Kami yang bermain, Yusuf yang disuruh menjaga pakaian, jamaah rahimakumullah. Ini kan sudah dusta. Tadi dia mengatakan kepada ayahnya, biarkan Yusuf kami bawa supaya kami bisa bersenang-senang dan bermain.
Begitu kemudian dilepaskan oleh Nabi Yakub alaihissalam dengan harapan kemudian bisa akrab kembali, hilang yang namanya hasad itu, tapi justru ternyata mereka sudah punya makar yang mereka sepakati, dan akhirnya kemudian mereka pulang dalam keadaan berbohong, mengatakan kami berlomba, Yusuf menjaga perlengkapan kami, dan pada saat itu fa'akalahu dzi'bu, serigala memakannya, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kami tahu ayah, walaupun kami benar, ayah pasti juga tidak akan percaya. Ya, ini biasa orang dusta kan begitu. Ya bapak sih nggak pernah percaya kan sama ucapan saya. Ya sudahlah Pak, kalau bapak nggak percaya, tapi yang pasti ini benar. Jamaah rahimakumullah. Ini ciri pendusta seperti itu. Dia mengatakan apa? Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kamu nggak percaya nggak apa-apa, tapi kami benar. Ya, ini ciri orang yang berdusta. Oke. Dan dustanya itu dia lanjutkan dengan membawa barang bukti. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Ya, mereka membawa gamisnya Nabi Yusuf alaihissalam, pakaian atasnya, dan kemudian mereka lumuri dengan yang namanya darah palsu. Dalam riwayat kemudian dikatakan darah kambing. Ya, darah kambing. Kemudian Nabi Yakub mengatakan qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Ucapan ini nanti akan Nabi Yakub ucapkan kali kedua ketika Nabi Yakub alaihissalam melepaskan Bunyamin. Nanti kita akan lihat ini. Ayat ini akan diulang kembali. Kalimatnya akan diulang kembali oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dia mengatakan apa? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Cuma kamu yang menganggap baik, cuma kalian yang menganggap baik perbuatan yang buruk itu. Ya, berarti apa? Nabi Yakub alaihissalam tahu anaknya berdusta. Kenapa dia tahu? Satu sebabnya. Ya, baju yang dibawa betul baju Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, apakah dia tahu itu darah palsu? Sebagian mengatakan tahu, sebagian mengatakan tidak tahu. Tapi di mana lantas kemudian kepalsuan itu diketahui oleh Nabi Yakub alaihissalam? Baju yang dibawa itu memang ada darahnya, tapi tidak ada robekan. Memang pernah ada serigala kemudian memangsa manusia, maaf manusia buka dulu bajunya, saya kepingin memakan dirimu. Jadi Nabi Yakub alaihissalam tahu nih, kok ada serigala yang kemudian memangsa manusia, pakaiannya masih utuh, cuma ketemu darahnya manusia doang. Ya, nah ini jamaah rahimakumullah, makanya Nabi Yakub alaihissalam mengatakan apa? Qala bal sawwalatkum anfusukum amro. Cuma kalian yang menganggap baik perbuatan yang buruk. Ya, fasabrun jamil. Sabrun jamil. Sabar itu indah. Nah, itu ya. Ini yang kemudian berapa waktu yang lalu saya pernah ditanya Ustadz, fasabrun jamil itu bukannya milik orang-orang luar Islam. Ada dalam Alkitab. Saya katakan iya, betul, ada dalam Alkitab. Dan itu ucapan Nabi Yakub alaihissalam, sabrun jamil. Gitu ya. Segala sesuatu dengan sabar, ujungnya adalah keindahan. Ya, pada akhirnya segala sesuatu akan indah. Kan begitu. Itu ucapan orang ahli kitab, Pak Ustadz? Bukan. Itu ucapan Nabi Yakub alaihissalam, fasabrun jamil. Ya. Nanti kita akan lihat juga, sabrun jamil ini apa. Nanti ketika kemudian tuntas kita bercerita tentang Yusuf alaihi salam. Karena sabar itu kan kata ulama kita ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar ketika tertimpa musibah, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Mana yang lebih baik? Ulama kemudian berbeda pendapat. Ya, tapi 3 sabar ini dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia senantiasa taat kepada Allah dalam beribadah. Dia senantiasa terus kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ketika mendapatkan musibah. Dan dia senantiasa kemudian bisa menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan ketika digoda oleh Zaliha, Zulaikha. Nanti kita akan bahas nih jamaah rahimakumullah. Fasabrun jamil. Memang kalau sabar pasti indah pada akhirnya. Begitu terjemahan bebasnya. Kemudian Allahul musta'anu ala ma tasifun. Aku hanya bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan terhadap apa-apa yang kamu ceritakan. Jamaah rahimakumullah, saya kepingin menambahkan dulu sebelum kemudian nanti kita tanya jawab.
Nanti 2 ayat lagi kita bahas. Saya kepingin menjelaskan ayat ini dulu. Nabi Yakub alaihissalam kenapa mengatakan kemudian fasabrun jamil? Dengan kesabaran segala sesuatu akan berakhir dengan indah. Kenapa Nabi Yakub alaihissalam tidak mengatakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya, sudah tahu Ustaz, Nabi Yakub alaihissalam bahwa Yusuf alaihissalam itu masih hidup. Yusuf alaihissalam masih hidup. Kenapa? Karena takwil mimpinya belum lagi terbukti. Jadi Nabi Yakub alaihissalam tahu ini baju Yusuf, tapi kemudian palsu yang namanya darahnya, dan Nabi Yakub alaihissalam tahu anaknya masih hidup, maka dia cuma mengatakan fasabrun jamil. Saya hadapi dengan apa? Dengan kesabaran. Nabi Yakub tahu gitu. Yang dia khawatirkan bukan kematiannya hari ini. Gitu ya. Yang dia khawatirkan adalah nanti Yusuf di sana itu bagaimana? Dia hidup gitu, tapi bagaimana anak kecil kemudian bisa menjalin kehidupan? Ya, seperti jamaah rahimakumullah, makanya kemudian Nabi Yakub alaihissalam itu demi tetap untuk menjaga gitu ya hubungan baiknya dengan anak-anaknya, sebenarnya dia hendak mengatakan begini, kata ulama kita. Yusuf itu masih hidup walaupun diterkam serigala. Gitu ya. Kenapa? Saya Nabi Allah, saya tahu Yusuf alaihissalam masih hidup. Tapi dia tidak sampaikan kepada saudaranya. Kalau disampaikan, maka hasadnya akan semakin membara. Tapi ketika dia berusaha untuk menjemput, dia lemah. Dia sudah tidak bisa melakukan perjalanan Nabi Yakub alaihissalam pada saat itu. Makanya cukup satu ucapan beliau, fasabrun jamil. Sudah tawakal kepada Allah saja sudah. Aku lemah, kalau aku menyuruh kamu kembali ke sana, nanti kemudian kamu akan melakukan sesuatu yang lebih hina lagi. Oh, ternyata saudara kita belum mati. Selesaikan aja. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama-sama. Jadi Nabi Yakub alaihissalam cuma mengatakan fasabrun jamil, tawakkaltu ala Allah. Ya, baik. Kita lanjutkan jamaah rahimakumullah 2 ayat lagi insyaallah. Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada sayyarah, musafir. Ya, ada musafir yang lewat, kemudian mereka mendirikan kemah. Salah seorang di antara mereka kemudian mencari air di sumur yang tua, yang dalam. Kemudian begitu dia memasukkan timba, ternyata yang keluar Nabi Yusuf alaihissalam. Berapa hari Ustaz Nabi Yusuf alaihissalam di dalam gua itu? Maaf, di dalam sumur itu, ulama mengatakan kurang lebih 3 hari. Kurang lebih 3 hari. Anak kecil coba. 12 tahun kurang lebih umurnya. Di sumur tua yang dalam. Ya, 3 hari 3 malam. Itu kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, gimana jamaah rahimakumullah? Kebayang nggak? Kita punya anak 12 tahun. 3 hari nggak pulang. 3 hari nggak pulang. Kebayang nggak? Ini cerita ini kemudian, coba kita masuk sebagai Yakub alaihissalam. Punya anak hari ini 3 hari nggak pulang. Gampang Ustadz ditelepon. Hari ini bisa ditelepon jamaah rahimakumullah. Gampang Ustadz. Wajahnya bisa di-share di media sosial. Kita bisa mencari teman-temannya. Hari ini Nabi Yakub alaihissalam, kalau kita posisinya Nabi Yakub alaihissalam gimana? Masya Allah. Kemudian singkat cerita, yang naik Yusuf alaihissalam, dia mengatakan, qala ya bushra hadza gulam. Ini kabar gembira nih, kita dapat gulam. Gulam itu kata orang Arab, usianya antara 10 sampai 16 tahun. Ulama mengatakan ini 12 tahun Yusuf kecil. Wa asarruhu bidha'ah. Ya, wa asarruhu bidha'ah. Ya, Yusuf kecil kemudian apa jamaah rahimakumullah? Disembunyikan. Gitu ya, jamaah rahimakumullah, disembunyikan, ditumpukan barang-barang musafir ini. Ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu nggak dianggap manusia. Dianggap barang, disembunyikan di dalam tumpukan barang. Hari ini jamaah, ya maksudnya komoditas yang siap untuk dijual. Hari ini jamaah rahimakumullah, ya, tidak sedikit kemudian manusia itu dianggap sebagai komoditas dagang. Sama seperti Yusuf alaihissalam itu. Ya, wasaruhu bidha'ah fa'akhfuhu. Ya, mereka menyembunyikannya di barang-barang persiapan mereka, dagangan mereka gitu ya, perlengkapan mereka. Gitu jamaah rahimakumullah ya. Mana. Kenapa dia lakukan itu? Nah, ini juga. Kenapa dia melakukan itu? Disimpan di barang-barang perlengkapan mereka, karena mereka musafirnya khawatir jangan-jangan nih budak, nih anak adalah budak milik seseorang.
Kalau kemudian dia duduk bersama dengan kita, entar majikannya datang, bagaimana? Dia ambil, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita sembunyikan, maka kemudian apa? Kita gampang untuk menjualnya. Jadi disembunyikan tujuannya supaya kalau ada majikan, lihat budak gua nggak? Ah, nggak ada, kami ini orang merdeka semua. Begitu. Jadi kenapa disembunyikan? Tujuannya supaya bisa dijual. Gitu ya. Sebab kalau ditampakkan khawatir majikannya ada di sekitar tempat itu. Wallahu alimum bima ya'malun. Allah mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan. Wa syarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu minaz zahidin. Nah, gitu ya rahimakumullah ya. Nah, di ayat yang ke-20 ini insyaallah kita sampai yang ayat ke-20 ini jamaah rahimakumullah, dan mereka musafir itu menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yang murah. Ya, yang enggak ada harganya gitu ya, berapapun gitu ya. Beberapa dinar saja, dirham saja. Sebab mereka tidak tertarik kepada Yusuf alaihissalam. Ayat yang ke-20 ini memang ulama tafsir kemudian berbeda pendapat. Siapa yang menjualnya? Yang disebut dengan darahim, ya, berapa dirham saja. Ya. Dalam riwayat yang lain, walaupun riwayat ini kemudian dikatakan ditinggalkan oleh ulama-ulama kita, tapi saya harus bacakan, saya harus sampaikan kepada jamaah bahwa yang menjual itu, jadi ketika dimasukkan ke dalam sumur tua itu, ya kan begitu ya, saudaranya tidak langsung pulang dulu ke ayahnya, tapi kemudian menunggu, jangan-jangan memang betul ada musafir yang lewat. Begitu musafir lewat, kemudian diangkat, timbanya ada Yusuf kecil, kemudian saudaranya mengatakan, itu budak saya. Ya kan begitu. Kalau kamu mau, saya jual nih, berapapun kamu, berapapun kamu beli. Bahkan kalau gratis juga nggak apa-apa. Tujuannya apa? Supaya Yusuf kemudian dibawa jauh dari orang tuanya. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kuat, jamaah rahimakumullah, yang menjualnya dengan harga yang murah, khawatir kemudian ada majikannya datang dari budak ini, adalah musafir itu sendiri. Dan ini juga pelajaran bagi kita, kalau seandainya musafir itu tahu bahwa yang dijual kelak akan menjadi seorang raja, bahkan kemudian sebelumnya menjadi seorang menteri, saya yakin musafir itu tidak akan menjual Yusuf alaihi salam dengan harga yang murah. Bahkan dengan harga yang mahal sekalipun tidak akan pernah mereka menjualnya. Ini yang disebut dengan yang namanya apa jamaah? Allah yang maha pengatur, tidak ada satupun orang yang mengetahui rencana Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan yakin semua yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Ini episode yang ketiga jamaah rahimakumullah, 2 dan 3 gitu ya. Nanti setelah itu kita akan melihat siapa yang membelinya. Wa qala alladzi ishtarahu min misli imraatihi akrimi maswahu asa ayyan fa'na aw nattakhidhahu walada. Ya, seperti itu. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi walinu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nanti kita akan bahas gitu ya. Yang membelinya adalah Imra'atul Aziz, ya. Imra'atul Aziz ini memang ada 2 riwayat. Satu mengatakan istri Al-Aziz ini suaminya itu posisinya sebagai apa ya kalau kita hari ini? Kapolri, jamaah rahimakumullah. Kapolri. Ya. Dalam riwayat kemudian dikatakan Menq, Menteri Keuangan. Ya, makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam nanti sudah besar, bisa mentakwilkan mimpi, dia mengatakan ij'alni ala khazainil ardh. Inni hafizun alim. Jadikan aku jadi bendaharawan negara, Menq. Ya, karena aku hafiz, bisa menjaga uang, alim, bisa mengelola keuangan. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena dia besar di tempat menteri keuangannya. Seperti itu. Dalam riwayat kemudian dikatakan kepala kepolisian kerajaan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini episode yang kedua dan ketiga. Insyaallah nanti kita akan masuk ke episode yang keempat jamaah rahimakumullah. Yusuf dan istri Al-Aziz. Ya, umur 12 tahun. Kemudian Julaiha itu dikatakan umurnya pada saat itu kurang lebih ya 25 sampai 30 tahun, jamaah rahimakumullah, tidak terlalu berbeda jauh dengan Yusuf kecil ya. Kata suaminya apa? Beli budak ini akrimi, muliakan dia.
Ya kan gitu. Kemudian apa? Tempatkan dia di tempat yang layak. Asa ayyan fa'na au nattakhidahu walada. Mudah-mudahan kelak nanti suatu saat dia akan bermanfaat buat kita, atau kelak kita bisa mengangkatnya sebagai anak kita. Ini mengisyaratkan juga bahwa Al-Aziz dan istrinya Zaliha atau Julaiha itu tidak memiliki anak sampai mereka kemudian tua. Makanya dikatakan kita angkat dia sebagai seorang anak. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa di dalam Islam mengangkat anak itu boleh, tapi menasabkan anak angkat dengan nama kita itu yang diharamkan. Saya kira ini dulu. Begitu ya Pak Ibnu, sampai jam 9 nanti kita punya waktu tanya jawab. Insyaallah nanti saya diingatkan sampai ayat yang ke-20, 21 insyaallah episode yang keempat nanti insyaallah. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas 4, 5, 6, 7 gitu jamaah rahimakumullah. Justru yang menariknya ini semua menarik jamaah rahimakumullah. Yang menarik ini nanti yang di episode keempat ketika fitnahnya adalah fitnah wanita. Gitu ya jamaah rahimakumullah. Ini banyak yang laki-laki sudah angkat tangan nih kalau fitnah wanita ini jamaah rahimakumullah ya. Baru kemudian ditelepon oleh seorang wanita gitu jamaah rahimakumullah, fit call gitu ya, video call, kita lihat cantik gitu jamaah rahimakumullah ya. Itu sudah nggak bisa tidur kita jamaah rahimakumullah hari ini. Padahal kan belum tentu juga dia mau. Bisa jadi kemudian dia cuma menggoda. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam itu bukan hanya video call jamaah rahimakumullah, setiap hari bertemu, dan Zaliha atau Julaiha nanti akan mengatakan, hai talak, ini aku untuk dirimu saja, bukan untuk yang lainnya. Wah, ini dahsyat jamaah rahimakumullah. Episode yang keempat nanti insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair Ustadz Khairul yang sudah menyampaikan materinya malam ini. Baik, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita buka sesi tanya jawab insyaallah untuk 15 atau 20 menit ke depan. Tafadhol bagi para jamaah yang ingin bertanya langsung boleh ataupun melalui chat ya, insyaallah. Tafadhol Bapak Ibu jamaah sekalian, jika ada yang bertanya. Nggak ada yang tanya, ini mau cerita lagi nih Ustadz nih. Dilanjutkan aja mau kalian cerita ini. Ada yang mau bertanya nih? Kalau enggak saya lanjutkan aja nih ceritanya nih, episode keempat ini. Ada Ustadz. Oh, ada yang mau bertanya. Silakan, tafadhol akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Qatar jauh banget ini yang tanya, ini orang Qatar Pak Ibnu. Masya Allah, Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Aman aja di Qatar ya? Alhamdulillah aman aja. Masya Allah. Teman-teman semua sehat? Alhamdulillah sehat semua. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Pak Sain, sehat-sehat? Alhamdulillah. Ustadz, seorang Nabi dan Rasul akan diutus untuk suatu umat ya. Dalam hal ini untuk Nabi Yakub alaihissalam, dalam cerita yang masyhur, kehidupannya hanya seputar cerita beliau dengan para putra-putranya. Gitu. Memang apakah mendakwahi seputar ini aja wilayah dakwahnya? Terus kemudian yang kedua, kecemburuan putra-putranya yang lain terhadap Nabi Yusuf alaihissalam tadi, tentunya itu disebabkan sebuah sebab tertentu karena perlakuan Nabi Yakub alaihissalam yang membedakan, tapi tentunya tidak akan karena beliau seorang Rasul, ataukah memang itu bagian dari skenario Allah untuk menjadikan saudaranya tetap hasad walaupun dalam hal perlakuan terhadap putra-putranya sama gitu. Baik, ya, Masya Allah. Jazakallah khairan Pak Sayin Mustafa, Insya Allah. Barakallah ya, jauh banget nih dari Qatar nih beliau nih. Magetan ke Qatar jauh ya. Masya Allah. Tapi masih sering pulang kampung ya? Ya, alhamdulillah masih sering. Oke, baik. Anda jawab ya. Jadi memang setiap nabi itu diutus untuk kaumnya. Makanya Nabi SAW ketika di hari kiamat nanti itu melihat ada seorang nabi bahkan yang nggak punya umat. Ada yang punya umat,
ada satu, ada yang punya umat dua, ada yang nggak punya umat sama sekali, gitu ya, jamaah rahimakumullah. Kemudian ada yang punya 3, ada yang 4, ada yang 9, gitu jamaah rahimakumullah. Jadi ya seperti itu, memang dakwah para nabi itu ada pengikutnya, ada juga yang tidak mengikuti nabi-nabi tersebut. Seperti itu Pak Saiin. Jadi kalau kita baca kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam dan anak-anaknya ini, memang kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu punya umat, kecuali kemudian kita melihat cuma keluarga besarnya saja ini. Dan ini adalah cikal bakal dari yang namanya Bani Israel. Ya kan gitu ya. Nabi Yakub tuh gelarnya ini Israel. Ya, ini menandakan bahwa manusia pada saat itu memang masih belum terlalu banyak. Ya marhamakumullah, masih belum terlalu banyak. Kemudian nanti kita akan melihat dari 12 orang anaknya ini akan lahir 12 suku Bani Israel. Jadi sepengetahuan saya, jamaah rahimakumullah, Nabi Yakub alaihissalam itu diutus pasti untuk manusia. Ya, untuk manusia secara umum yang ada di sekitar beliau pada saat itu, dan kita melihat berarti dakwah beliau ya hanya untuk keluarganya kalau kita melihat di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala, surah yang Allah sampaikan kepada kita di dalam surah Yusuf ini. Itu yang saya ketahui, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, kisah Yusuf alaihi salam yang kemudian dicemburi oleh keluarga, oleh saudaranya, ini juga menjadi pelajaran bagi kita orang tua. Jangan sampai kemudian kita memberikan perhatian yang jauh dibandingkan dengan saudara-saudara ketika kita memiliki anak lebih dari satu. Ya jangan sampai kemudian walaupun anak kita yang kita perhatikan itu, yang kita khususkan itu dia taat, dia solih, dia solihah, dia menghafal Quran, dia suka datang ke masjid, lebih kita sayang, sering kita peluk, kan begitu ya. Tapi kalau bisa, ini pelajaran bagi kita supaya ini jangan terulang kembali. Maksudnya Allah mengabadikan surah ini. Ya kan begitu ya. Inna abana lafi dhalalim mubin. Ya kan begitu ya. Mereka mengatakan kepada ayahnya ke 10 anak itu, inna abana lafi dhalalim mubin. Ayah kami ini sesat, salah di dalam mendidik anak. Ya maksudnya apa? Ya sebenarnya saya yakin semua kita ketika anak kita hafal Quran, datang ke masjid gak diperintah, mengingatkan orang tua untuk sholat malam, mengingatkan orang tua untuk kemudian baca Quran, lebih kita cintai daripada yang sering ke warnet, itu sebenarnya wajar-wajar saja. Tapi di dalam Islam, lewat pelajaran ini, kita mendapatkan ibrah, pelajaran, kalaupun itu terjadi di keluarga kita, maka jangan sampai kemudian yang di warnet itu, yang masih susah datang ke masjid itu, ya meyakini bahwa gua ke warnet juga atau ke masjid nggak ada bedanya di hadapan ayah, toh lantas kemudian yang lebih disayang si fulan, si fulanah, adik saya atau kakak saya. Ini juga pelajaran bagi kita, jangan sampai itu terjadi. Walaupun memang nggak mungkin gitu ya, hati kita ini kemudian bisa dibagi dua. Maksud saya dibagi dua untuk mencintai anak kita lebih dari satu. Kan sering itu ya, kita sering mengatakan begini kepada kakak-kakak. Contoh umpamanya, saya punya anak 6 nih. Ketika saya peluk nih yang di belakang saya yang mau tidur nih, Husna nih. Ya kan begitu ya. Mungkin bisa jadi kakak-kakaknya mengatakan, kok Husna terus yang dipeluk. Dia lupa gitu ya. Ketika dia kecil dia juga kemudian sering dipeluk dan kakaknya juga mengatakan begitu kan gitu, dan kakaknya mengatakan begitu. Kita sampaikan dulu sesungguhnya ketika kamu dipeluk, kakak kamu juga mengatakan begitu. Dan kakak kamu ketika mengatakan itu kepadamu, sesungguhnya kakaknya lagi mengatakan kalimat yang seperti itu. Memang perlu dipahamkan, tapi ya anak-anak belum akil kan, belum sempurna akalnya, maka ketidaksempurnaan akal si anak ini harus bukan dengan narasi memberikan contohnya, kata ulama kita, tapi dengan aplikasi. Makanya saya sampaikan di pekan yang kemarin itu, kalau bisa kita bisa memeluk semua anak kita, ya peluklah. Gitu ya, memeluk anak kita, kecuali memang sudah yang akil balik dewasa, mungkin dia malu gitu ya dipeluk depan umum. Kalau enggak, kalau dia masih mau dipeluk ya silahkan, mau dicium silahkan. Ya, jangan kemudian yang suka ke masjid aja yang dicium, yang nggak suka ke masjid kemudian dibiarkan. Jangan ini nggak boleh gitu ya. Ini pelajaran bagi kita, dan itu bisa menimbulkan yang namanya hasad. Hasad itu kalau sudah tumbuh, kemudian akan ada yang namanya makar untuk saudaranya, bahkan dia tidak segan-segan untuk membunuh saudaranya untuk memuaskan yang namanya hawa nafsunya. Saya kira begitu Pak Saiin, wallahu a'lam bishawab. Ini di rumah apa di kantor ini?
Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan memuaskan. Baik, mungkin ada lagi jamaah yang ingin bertanya, tafadhol, silakan saja langsung. Ustadz, ini ada pertanyaan via chat ini, Ustadz. Siap. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana Yusuf bisa menuruti saat diajak saudaranya pergi bermain? Nah, betul, Ustadz. Bagaimana Yusuf, gimana? Bagaimana Yusuf bisa menuruti saat diajak saudaranya pergi bermain? Ya, Yusuf masih kecil. Ya senang aja diajak bermain. Yuk kita main besok. Ayo, kan begitu. Kok mainnya cuma di rumah, nggak bosan tuh main di rumah. Ya kan gitu ya. Seperti itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, saya lupa menyampaikan gitu ya. Dalam riwayat yang lain, ketika berulang-ulang saudaranya meminta izin dan tidak diizinkan, maka salah satu pintu masuk yang dilakukan saudaranya adalah kamu bilang sama ayah ya, gitu ya, bahwa besok saya mau ajak. Akhirnya Yusuf mengatakan, ayah saya mau main dong sama kakak-kakak besok ya. Jadi kalau kakak-kakak nanti datang sama ayah, biarkan ya ayah kan gitu, supaya saya besok bermain di luar rumah. Jadi pintu masuknya itu dalam satu riwayat lewat Yusuf. Jadi mentok-mentok langsung ke ayahnya, akhirnya lewat Yusuf. Yusuf mau ikut main nggak sama kakak? Oh mau. Di mana? Di luar rumah. Jangan hanya bermain di dalam rumah. Nah, itu. Jadi namanya anak kecil diajak bermain, siapa yang nggak mau? Coba tanya anak-anak kita. Yuk kita main ke Iwok. Ada yang nggak mau di sini? Main ke mana? Ke BC kan kata orang Balikpapan. Siapa yang nggak suka? Namanya anak-anak pasti suka bermain itu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, ada lagi nih dari R. Aliani. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, di luar materi. Bagaimana kita harus bersikap kepada orang yang sering mengatakan kita sok alim? Nah, ini menarik nih Ustaz. di luar materi ini. Ya, kalau dikatakan sok alim, alhamdulillah, sesungguhnya saya bukan orang alim, tapi berusaha untuk menjadi orang alim. Gitu ya kan begitu. Ya, kalau doa itu diaminkan saja. Ya, begitu kata ulama kita. Sok alim lo. Alhamdulillah, sebenarnya saya bukan alim, justru saya kepingin menjadi orang yang lebih baik saja. Ya, ini tentu saja jawabannya bermacam-macam, tergantung orang yang kemudian mengucapkan kalimat alim itu kepada kita. Ya, kalau teman kita sekolah, aminkan. Kalau musuh kita dikatakan so alim, kemudian apa? Sesungguhnya Anda lebih alim daripada saya. Kan seperti itu. Saya kira begitulah. Setiap orang mengucapkannya kepada orang dengan kondisi yang berbeda-beda, maka jawabannya juga bisa berbeda-beda. Ya, kalau saya sama teman sekolah, Pak Ibnu kan begitu. Dikatakan so alim ya enggak juga sih, biasa aja. Berusaha untuk memperbaiki diri aja. Seperti itu. Saya kira begitu, Bu. Ibu-ibu ya kayak yang tanya tadi itu ya. Baik. Iya. Baik. Ada lagi jamaah yang ingin bertanya? Silakan. Masih ada waktu 5 menit ini. Iya. Tafadhol. Kayaknya sudah pada diam semua ini, pada paham insyaallah. Nanti episode keempat ini akan menarik ini. Ketika berbicara tentang fitnah wanita ini, insyaallah ini luar biasa. Saya kasih mukadimah aja lah untuk pertemuan yang akan datang ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda. Ya kan intinya digoda lah kan begitu. Suatu saat Nabi Yusuf alaihissalam wa ghallaqatil abwab wa qala haytalak qala ma'azallah. Ya, setelah pintunya semua ditutup dengan rapat, nanti kita akan melihat ghallaqat sama aghlaqat itu apa bedanya. Ditutup dengan rapat oleh Zulaiha, kemudian dia mengatakan hai talak.
mari datang ke sini, diriku hanya untukmu. Aku bukan wanita murahan, karena aku hanya untukmu. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala ma'adzallah. Qala, dia berkata ma'adzallah. Dia tidak mengatakan a'udzubillah. Kalau a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Tapi dia mengatakan qala ma'adzallah. Aku dan kamu, Zaliha, Zulaiha, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan ini. Masya Allah. Ini dahsyat ya. Kalimatnya indah gitu ya. Kadang kan kalau kita yang nafsu, kemudian lawan kita nggak nafsu, gitu jamaah rahmatullah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kadang masih bisa nyambung jamaah rahmatullah, masih bisa tarik-tarikannya luar biasa. Tapi dia mengatakan ma'azallah. Aku kamu berlindung kepada Allah. Ini ucapan luar biasa ini saya bilang ini. Kan kalau kita marah, kita apa-apa auzubillah, tapi dia mengatakan qala ma'azallah. Nanti kita akan bahas ini insyaallah. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, saya kembalikan kepada yang membuka acara. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.